terima kasih masukannya dari Pak Tengku tadi tentang ada 3 golongan pemuda yang Pak Tengku katakan tadi. Ada pemuda yang mampu, kemudian pemuda yang kreatif, dan juga yang ketiga adalah pemuda tidak mampu. Dalam hal ini pemuda yang tidak mampu bukan tidak mampu berbuat apa-apa, tapi tidak mampu dalam hal ekonomi mungkin ya, yang Pak ini. Nah, di tengah-tengah kita pada saat ini juga ada Bang Sona nih, selaku generasi muda juga. Selamat siang Bang Sona. Selamat siang. Ya, kita membahas tadi tentang pemuda sebagai pahlawan pemersatu bangsa, penjaga toleransi, pengawal Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya sebelum ke Bang Sona, saya kembali lagi ke Pak Jenal nih, ya, selaku ya mantan generasi muda ya. Apa masih muda? Kalau saya masih muda, Pak. Pak Tengku juga masih kelihatan muda nih. Masih semangat muda ya. Nah, tadi ada yang disampaikan oleh Pak Tengku tadi, ada 3 golongan pemuda yang mampu, ya, yang mampu dalam hal ini dari sisi ekonomi, ya. Kemudian pemuda yang kreatif, yaitu pemuda yang mempunyai satu kreativitas tinggi, ya, membuat sesuatu, ya, seperti tadi Pak Tengku katakan ada banyak generasi muda yang sudah sanggup, ya, anak-anak usia berapa ya, masih belasan atau belum sampai 20 itu sudah bisa menciptakan robot. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan sebagai pemuda kreatif nih, ya. Kemudian ada satu lagi pemuda yang tidak mampu. Dalam hal ini pemuda yang tidak mampu yang dalam hal ekonomi, ya. Yang tadi Pak Tengku katakan bahwa ini yang harus diintervensi oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau menurut Pak Jenal ini, bagaimana sih bentuk intervensi pemerintah terhadap pemuda yang tidak mampu tadi? Ya, tadi kita sudah coba gambarkan tentang adanya beasiswa, ya, kemudian adanya alih teknologi. Nah, ini menurut Pak Jenal selaku saya anggap masih generasi muda lah, ya, melihat fenomena seperti ini, pemuda yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Bagaimana intervensi pemerintah untuk pemuda yang kurang mampu dalam sisi ekonomi ini? Kalau buat saya, pemerintah ini sudah semaksimal mungkin ya Pak. Ya. Dari sekolah udah anak-anak dari SD udah dapat KJP, udah banyak perhatian pemerintah. Dan kalau memang kayak macam pemuda yang tidak mampu ini, saya pikir lebih baik BLK Pak. Apa tuh BLK? Latihan kerja Pak. Oh. Biar dia punya keterampilan. Itu disubsidi pemerintah Pak. Supaya meningkatkan skillnya itu ya. Jadi dengan dirinya dia ada skill, otomatis di lapangan kerja mungkin banyak Pak. Jadi kembali lagi nanti apa yang Pak Tengku tadi katakan, jadi pemuda kreatif nanti ya. BLK itu kalau perlu setiap kecamatan Pak. Oh. Ada. Apa nggak terlalu padat Pak nanti kalau di dalam setiap kecamatan? Biasa setiap kalau satu buah kayak di Jakarta kan pasar Bo Pak. Itu berapa wilayah Pak? Oh, iya. Kecamatan paling kan satu per kecamatan lah. Iya. Nggak terlalu ini. Kalau di BLK kayaknya perlu. Zaman sekarang kayaknya orang banyak kan latihan kerja penting Pak. Apalagi pasar tenaga kerja sekarang. Iya, banyak skill. Iya. Tenaga terampil ya di situ ya. Iya. Mungkin bisa direkrut dari personal, ada skill. Jadi bisa memperbaiki perekonomian pemuda itu Pak. Biar dia bisa mandiri. Siap. Dengan itu rasa saya mungkin pemuda kita ini akan bisa mandiri dan bisa lebih kreatif lagi dia ke depan. Oh, ini dari pemuda-pemuda yang dalam tanda petik tadi disampaikan yang ekonomi lemah ya. Lebih banyak difokuskan masuk ke BLK. Nah, kira-kira itu ya menurut pandangan Pak Jenal. Nah, sebagai ini untuk penjaga toleransi ya, atau pengawal Bhinneka Tunggal Ika tadi ya, sehingga bagaimana rasa toleransi dari generasi muda itu sendiri untuk bisa meningkatkan toleransi itu. Nah, kalau menurut pandangan Bang Sona selaku generasi muda ini, kira-kira apa ini? Bagaimana Pak? Sebetulnya mengenai yang Pak Jenal tadi sampaikan mengenai BLK sebetulnya sudah ada Pak ya. Dari saya mungkin lulus SMP itu saya sudah mendengar adanya BLK. Mungkin hanya sosialisasinya yang kurang. Mungkin seperti itu. Sehingga anak muda sekarang kurang mengetahui bahwa ternyata pemerintah itu sudah menyiapkan fasilitas untuk melatih skill pemuda. Iya.
Ya menurut saya mungkin itu. Pertama dari sosialisasi, Ya. kedua perlunya ada seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dengan Ya. Pak Tengku mengenai penghargaan, Pak. Karena anak muda ini senang sekali dengan penghargaan Ya. sebetulnya. Dan penghargaan itu mungkin juga bisa menjadi perangsang semangat. Sehingga generasi muda akan berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasi mereka sebagai anak muda yang kreatif. Mungkin seperti itu. Ya itu melalui BLK itu BLK, tadi ya, setelah betul. dididik di BLK yang saran dari Pak Jenal tadi ya, masuk di BLK, sudah dibiayain apa segala macam. Nah, itu yang ya kita berharap seperti itu sehingga nanti generasi muda yang kurang mampu ini bisa menjadi generasi muda kreatif ya. Nanti sebagai penjaga toleransi sendiri ya. Nah, kalau kita bicara tentang pengawal Bhinneka Tunggal Ika ya, kita tahu arti daripada Bhinneka Tunggal Ika adalah bermacam-macam aliran tapi satu tujuan ya, satu tujuan yang mana, yaitu NKRI. Nah, saya ingin dapat pandangan dari Pak Tengku sendiri tentang pemuda sebagai pengawal dari Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri, Pak. Kira-kira gimana ini, Pak? Terima kasih Pak Riki. Ya. Kalau hari ini kita bicarakan tentang Bhinneka Tunggal Ika, Ya. memang dari sejarah sudah terbentuk seperti itu. Nah sekarang gaya pemuda bagaimana yang sekarang? Ini kan macam-macam nih kan gayanya ya. Bang Sona punya gaya begini ya, saya masih muda nih, Pak. Nah, sehingga kita bisa lihat dari dua sisi. Pertama, kita ulang lagi yang tadi. Dari sisi karakteristik pemuda Indonesia adalah pemuda yang memiliki sosial budaya yang tinggi. Ya, ya. Yang kita ketahui seperti itu. Kalau ada pemuda-pemuda yang tidak berbudaya, tidak memiliki karakteristik sosial, sebenarnya tidak sesuai menjadi pemuda Indonesia. Oh gitu ya? Gitu ya? Ya, ya. Mungkin perlu cari negara lain. Atau bikin negara sendiri gitu ya? Bikin negara sendiri, karena pemuda-pemuda kita ini santun-santun. Dan karakteristik mereka begitu mempesona. Karena mereka adalah selain berbudaya, memiliki karakteristik sosial, juga mereka lembut. Ya, itu bukan berarti mereka berprofesi ganda ya. Lembut dalam arti tutur kata, ya. Sopan santun. Gitu ya. Istilah kerennya santuy, sekarang santuy. Kan gitu ya. Itu pemuda kita dari karakteristik. Nah, sehingga dalam hal ini perlu adanya semacam riset. Nah, kita melakukan semua riset bagaimana gaya pemuda kita sekarang. Ya, ya, ya. Nah, apakah masih berada pada posisi pemuda Indonesia dari karakteristiknya, ataupun sudah bergeser? Nah, dari karakteristik yang bagus tadi. Ya, ya. Nah, dengan riset tersebut, kita nanti akan melihat hasil riset itu bisa mencetus atau membuat program-program untuk pembentukan karakteristik itu sendiri. Ya, 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 ya. Bisa dibentuk di dunia pendidikan, bisa di BLK, bisa di dalam masyarakat sendiri, bisa dalam komunitas. Tapi pihak pemerintah tentu bekerja sama dengan pihak masyarakat, hasil riset itu dibuka. Oh. Supaya semua pihak tahu, ini loh gaya pemuda kita sekarang. Ya, ya, ya. Ini kira-kira- Ada berapa kriteria gitu sepertinya. Begitu, perlu itu ya. Ya, ya, ya. Nah, sehingga orang tuanya sendiri pun bisa melihat anak-anaknya. Oh. Nanti mereka akan membackup juga. Nah, sehingga kita harapkan pemuda-pemuda ini berkualitas tinggi, tapi tetap mereka punya budaya sosial yang baik. Itu satu dari karakteristik ya. Ya, ya. Yang kedua, kalau kita penjaga Bhinneka Tunggal Ika tadi, orang bilang gini, berbeda suku oke lah, Ya. berbeda bahasa pun tidak apa, Ya, kan gitu ya, ya. ya. Berbeda agama pun kita hormati. Ya. Tapi kalau berbeda pendapat pun
orang sering menghormati. Namun kalau udah berbeda pendapatan, Nah. jadi masalah. Jadi masalah itu. Iya. Iya, 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 iya. Ada satu golongan pendapatannya oke, pegang musiknya apa namanya, mereka Android yang terbaru. Iya, iya. Namun ada golongan yang lain, mereka masih tidak pegang ponsel yang bisa WA. Iya, iya, iya. Bahkan ada yang belum bisa beli ponsel. Wah, ini perbedaan pendapatan ini Iya, jadi iya. persoalan tersendiri. Mhm. Nah, sehingga muncul pemikiran-pemikiran, kenapa kita tidak dipedulikan, kenapa dipedulikan? Mhm. Padahal bukan peduli dan tidak peduli. Perbedaan tadi dari kreativitas. Iya, iya. Nah, dalam hal ini agar tidak terlalu jauh Perbedaannya. pendapatan, gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. yang iya. dapat memecah belahkan bangsa ini perlu kita pikirkan, titik fokus Iya. kepada menumbuhkan kreativitas yang menghasilkan pendapatan yang stabil Stabil, ya. dan ya. merata, Mhm. adil. Mhm. Nah, ini perlu Ya, agar ya. kita tetap bisa menjaga Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Nah, kalau pemuda-pemuda itu bisa dibina, dibangun seperti itu, kita yakin Ya. pemuda kita ke depan menjadi pemimpin yang hebat, Ya, ya. yang dapat menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya.